Halo teman-teman semuanya, baik lagi sama gue Indra Muda. Jadi gue pengen bikin konten ini, menurut gue insya Allah bermanfaat. Jadi kalian harus nonton sampai akhir. Dan yang baru datang, selamat datang di channel Tusruk TV. Kita ngebahas semua tentang dua tak. Dan di sini kita pengen ngasih tahu buat teman-teman yang baru aja memulai. Jadi video ini gue buat teman-teman yang baru aja pengen beli motor dua tak gitu. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang lama bisnis di dua tak terus udah berasa senior dan lain-lain, padahal nggak ada senior teman-teman, karena laki-laki semua pasti doyannya otomotif. Jadi begitu kalian lahir, ya disitulah kalian mulai cinta dunia otomotif. Jadi nggak ada senior-senior, semuanya sama, motor itu cuma pakai mesin satu, rodanya dua, jadi semuanya sama rata, kita sama-sama belajar, sama-sama penikmat. Jadi nggak ada senior dan lain-lain, kita hanya menghargai yang lebih tua dari kita. Tetap kita harus respect, dan yang lebih tua ketika ada anak muda yang muncul main dua tak, kita juga harus respect. Jadi saling menghargai itu lebih baik. Nah sekarang lanjut ke videonya. Inti video ini adalah gue pengen ngasih info buat kalian yang pengen beli motor nih. Jadi khususnya buat Ninja SS dan Ninja R. Edukasinya nanti kita bahas di sini. Kemarin video sebelumnya gue ngebahas tentang penipuan di bisnis dua tak atau sisi gelapnya bisnis motor dua tak. Banyak orang awam pada kecewa karena baru pertama kali dia mulai, tiba-tiba ketemu pedagang yang nggak amanah, ketipu. Katanya albino, taunya bukan albino. Menurut dia cuma lihat tahunnya sama, terus pedagang itu rubah sampai samsat, dirubah jadi warna putih. Jadi banyak yang ketipu. Lalu ada lagi keluhan yang RROSE, itu juga katanya Gen 4, taunya itu Gen 3, ketipu juga. Nah kalian lihat deh video sebelum ini, gue udah sedikit edukasi, mudah-mudahan bermanfaat. Maka dari itu, karena banyak yang bilang terima kasih dan lain-lain, kontennya bermanfaat, makanya gue buat lagi. Nah perbedaannya untuk konten yang kali ini itu adalah gue pengen ngasih tahu buat kalian yang lagi galau untuk meminang Ninja R atau Ninja SS. Nah, sebelum itu gue pengen kasih tahu dulu, di R, di SS itu dia punya kasta masing-masing. Kita bahas dari Ninja R dulu kali ya. Untuk Ninja R, dari yang paling awal itu ada warna hitam sampai yang paling mahal itu ada warna biru dan oranye di atas itu. Jadi Ninja R itu yang bareng ya, itu ada hitam sampai yang paling tinggi itu ada warna biru dan warna oranye. Nah di situ dibagi lagi teman-teman. Kita tidak bicara bahan ya, karena kita bilangnya itu restorasi atau benar-benar full original, low KM dan mesin segel. Jadi kita nggak bahas bahan di sini. Nah ketika kalian mau beli Ninja R atau SS, menurut gue ini penting informasi ini. Kasta-kasta ini jadi bikin kalian, yang gue mau beli ini kemarin ternyata kastanya cukup tinggi, misalkan kayak gitu. Dan untuk Ninja SS itu ada zebra dan non zebra. Non zebra dan zebra itu paling mahal adalah zebra. Dan warnanya itu juga sama, ada hijau, merah, dan paling mahal adalah kuning. Jadi SS kuning tuh kastanya udah paling tinggi. Sekarang kita pengen bahas dari sisi mendingan R apa SS gitu ya. Kalian yang mau beli otomatis gue saranin lihat kondisi aja. Jadi kalau kalian nemu motor mau warna apa, yang penting kondisinya itu menurut gue kalian tidak boleh ada karat, mesin nggak boleh udah diopapain atau bongkar-bongkaran, harus bener-bener standar karena bloknya mahal. Lalu kalian itu harus lihat di bagian tangki kanan kiri yang paling bawah itu sering banget kropos. Bahkan yang baru dicat juga biasanya kalau ada udara titik kecil itu pernisnya gelembung. Jadi kalian harus perhatiin di bagian tangki bensin, itu penting banget. Nah kalau misalkan kalian mau beli Ninja R atau SS, kalau duitnya ada gitu ya, gue sih saranin untuk beli Ninja SS. Untuk Ninja SS yang kuning atau yang pokoknya yang zebra, yang merah. Tapi kalau kalian uang yang nggak nyampe di kasta itu, kita cari yang lumayan, berarti kalian gue saranin untuk yang zebra. Nah untuk Ninja R kalian
oranye atau biru itu oke juga, hijau hitam itu oke juga. Yang paling penting adalah kondisinya. Kalau bisa kalian cari mesin yang full standar, segel berarti bautnya masih ada warna birunya, berikut low KM. Nah di situ juga gue bahas di video sebelumnya, low KM dan segel itu bisa dibuat, bahkan bisa ditipu gitu ya, bisa diakal-akalin sama pedagang nakal. Jadi kalian lihat juga video sebelumnya. Jadi buat kalian yang milih Ninja Air atau SS, gue rasa lihat kondisi aja. Selama kalian dapat kondisi prima terbaik. Kalau ada yang SS tapi tidak segel diadu sama Ninja Air yang segel, gue saranin kalian ngambil yang Ninja Air gitu teman-teman. Nah sekarang kalau untuk harga, mungkin untuk harga sendiri Ninja SS itu lebih mahal. Kita ngomongin kasta tertingginya lebih mahal, 15 juta di atas Ninja Air. Untuk Ninja Air yang low KM segel itu rata harganya 30 juta teman-teman. Warna biru, hitam, hijau, pokoknya semua kalau misalkan sudah segel dan low KM, warna itu kastanya hilang. Gitu teman-teman. Jadi kalau kalian nyari yang segel dan low KM, kayak di roda 2 geret khususnya, itu nggak ada yang namanya kasta ketika mereka sudah bicara low KM dan segelan. Nah, tapi kalau semuanya nggak segel, mesinnya nggak ada cat birunya, lalu nggak low KM, baru di sini kita main kasta warna. Jadi perbedaannya di situ. Hati-hati buat kalian untuk yang lihat low KM dan segel, kalian lihat video gue sekali lagi di video yang sebelumnya. Untuk SS Zebra itu gue rasa mirip sama Ninja Air. Jadi kalau misalkan kita tidak ngomongin segel sama low KM, itu harganya sama 45 juta semua, mau yang hijau dan lain-lain. Nah, di atas yang 45 juta, SS kuning itu kan kastanya paling tinggi teman-teman. Harga 45 juta tanpa segel dan tanpa low KM. Jadi 45 juta itu bukan kualitas terbaik. Dia hanya restorasi yang udah bener-bener bening, nggak ada karat dan lain-lain, tembus faktur. Tapi kalau misalkan harganya yang sampai 60, bahkan ada yang 80, namun kita jual, itu kondisinya bener-bener mesin segel low KM tembus sampai ke ban tahunnya, bahkan dia punya helm dan jaketnya. Itu teman-teman. Jadi yang tadi gue bilang, ketika udah ngomongin low KM, segel dan lengkap, ada helm dan jaket, warna itu hilang. Jadi nggak ada kasta lagi yang warna kuning, merah, hijau, hitam, nggak ada lagi. Contoh SS hijau kita itu harganya 60 juta teman-teman. Jadi KM-nya itu belum nyentuh 1000, lalu mesinnya masih segel dan kelengkapannya ada helm dan jaket. Melebihi yang SS kuning aja cuma 45. Kita ada juga SS kuning, kalian bisa lihat di Instagram Roda 2 Garage. Yang kuning kita jual 45 juta, yang hijau kita jual harganya 60 juta. Kok bisa? Makanya tadi gue bilang kastanya akan hilang ketika fisik menentukan. Yang restorasi akan selalu kalah dengan yang original ting-ting, bahkan kelengkapannya ada faktur, pajak hidup, ada jaket, ada helm. Nah udah, itu putus langsung. Ketika si SS kuning juga punya faktur, segel, low KM, jaket, dan helm, putuslah yang hijau. Yang kuning tetap lebih mahal, bisa di angka 80, bahkan bisa sampai 100, suka-suka yang dagang aja. Karena sekali lagi ini barang hobi gitu teman-teman. Jadi ini kayaknya yang tadinya gue mau edukasi buat teman-teman yang mau beli, akhirnya jadi kasih info juga buat teman-teman yang dagang motor 2 tak. Gak apa-apa lah ya, kita bagi-bagi manfaat. Intinya gue di sini ada 14 orang. 14 orang itu yang benar-benar kerja dari ngecat, terus supplier spare part, dia yang bagian satset ngambil-ngambil, terus kita ada juga mekanik 2 orang, terus kita ada yang jemput motor dan antar motor untuk khusus Jabodetabek. Untuk yang freelance kayaknya nggak kehitung ya, untuk cabutan-cabutan. Kalau gua kewalahan untuk ngadepin orderan, biasanya gua ambil sampai 4 bengkel khususnya Cibubur. Jadi di Cibubur itu ada 4 tempat tukang cat yang udah gue pilih yang untuk jadi rekanan. Jadi mereka gue lempar ke mereka, itu kalau kita sudah overload, tapi kualitas mereka sudah sama dengan Roda 2 Garage seperti ini gitu teman-teman. Dan kita diawasi oleh komunitas, yang komunitas itu dia berkecimpung di dunia autotrend, dia juri juga. Jadi kita bisa sharing
dia juga bisa menilai motor-motor di sini kurangnya apa, jadi kita dapat masukan banyak sekali. Bahkan ada anak Satria atau anak Ninja yang dia memang koleksi, matanya the best banget, dan gue sering sharing sama dia. Jadi intinya kita nggak bisa ngerasa paling benar, ngerasa paling pintar dan menguasai semuanya. Kita harus rame-rame teman-teman, karena kita bukan Superman. Jadi kerja nggak bisa sendiri, hobi ini juga tidak akan bisa besar kalau kita sendiri. Jadi semua harus kita rangkul, dari customer, penghobi sampai pembisnis, semua kita rangkul bersama, kita maju bersama. 2023 kita lihat dua tak akan lebih melejit dari 2022. Tunggu ya. Thank you teman-teman. Kalau ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, di share juga. Thank you.